Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang daya atau power, di mana daya itu merupakan besarnya usaha yang dilakukan setiap satuan waktu, di mana persamaan dari daya itu adalah P sama dengan W per T, di mana dari P itu merupakan daya dengan satuannya J per S atau watt. Lalu untuk W-nya itu artinya usaha dengan satuan joule, dan T itu artinya selang waktu dengan satuannya second. Nah, dari persamaan P sama dengan W per T bisa kita turunkan dari persamaan usaha, yaitu P sama dengan F dikali S per T. Jadi ingat kalau persamaan GLB adalah V sama dengan S per T. Jadi dari S per T ini bisa kita turunkan lagi menjadi P sama dengan F dikali V. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau orang yang sedang berjalan dan orang yang sedang berlari menuju lintasan lurus dengan perpindahannya itu 5 meter, jadi bisa disimpulkan bahwa seseorang yang sedang melakukan usaha, yaitu orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berjalan, itu memiliki waktu yang sama, sehingga persamaan dari daya ini berbanding lurus dengan usaha dan berbanding terbalik dengan selang waktu. Seperti itu ya. Kita lanjut pada contoh soal dari daya. Sebuah mesin menghasilkan daya 200 watt. Berapakah kerja yang dilakukan oleh mesin itu selama 1 jam? Jadi diketahui P-nya itu sama dengan 200 watt. Sedangkan untuk waktunya itu 1 jam. Ingat kalau di besaran pokok satuan waktu berdasarkan SI itu adalah second. Jadi dari 1 jam itu tinggal dikalikan 3600, sehingga hasilnya T itu 3600 second. Jadi ditanya itu adalah usaha. Tinggal kita masukkan, yaitu P sama dengan W per T. Nah, karena kita mencari W atau usaha, tinggal kita pindah ruas sehingga jadinya W sama dengan P dikali T. Tinggal kita masukkan aja rumusnya, 200 watt dikali 3600 watt, sehingga hasilnya W sama dengan 7200 watt second. Nah, dari 7.200.000 watt second kita tinggal ubah ke joule. Nah, karena kalau daya ini kan katanya berbanding lurus dengan usaha, jadinya hasilnya W sama dengan 7.200.000 joule. Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh mesin itu selama 1 jam adalah sebesar 7.200 joule. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang efisiensi daya, di mana efisiensi atau daya guna itu merupakan perbandingan antara energi luaran atau daya luaran dan energi masukan atau daya masukan. Dengan rumusnya itu sama dengan efisiensi atau Nu sama dengan P luaran atau daya luar per daya masuk kali 100%. Dan untuk jika misalnya kalian sedang mencari usaha, rumusnya Nu sama dengan usaha luar per usaha masuk dikali 100%, di mana efisiensi ini lambangnya Nu dengan satuan persen. Kalau W luaran usaha yang dihasilkan atau lambangnya itu atau satuannya itu joule. Kalau W in itu usaha yang dimasukkan atau diperlukan dengan satuannya joule. Kalau P out itu hasilnya daya yang dihasilkan dengan satuan watt, dan daya yang P in itu daya yang dimasukkan atau dibutuhkan.
Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang hubungan antara usaha dan energi. Nah, jadi hubungan antara usaha dan energi itu adalah besarnya usaha sama dengan perubahan energi pada suatu benda. Nah, di mana dalam perubahan energi itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Jadi kalau hubungan antara usaha dengan energi kinetik, rumusnya itu W sama dengan delta EK, di mana delta itu merupakan selisih dari yang akhir dikurang selisih dari awal. Jadi rumusnya W sama dengan EK2 dikurang EK1. Lalu yang kedua, hubungan antara usaha dengan perubahan energi potensial, dengan rumusnya W sama dengan delta EP. Nah, dari delta EP bisa diubah menjadi W sama dengan EP2 dikurang EP1. Jadi ingat ya kalau delta itu artinya selisih akhir dikurang awal. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Benda bermassa 10 kg pada mulanya bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Sesaat kemudian, benda itu bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tentukan usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut. Jadi diketahui massa bendanya itu 10 kg. Lalu untuk kelajuan awal atau V0 itu besarnya 5 meter per sekon. Dan kelajuan akhir atau VT sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya itu adalah usaha total. Kalau ada yang namanya kelajuan atau kecepatan, maka kita gunakan hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik. Tinggal kita masukkan aja, yaitu W total sama dengan delta EK, di mana W total itu artinya setengah kali M. Karena M-nya sama, berarti kita tinggal mencari sisi dari kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, yaitu W sama dengan setengah M dikali VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Tinggal kita masukkan aja rumusnya, setengah sama dengan W total sama dengan setengah dikali masanya itu 10 dikali 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kalau 10 kuadrat itu 100, kalau 5 kuadrat itu 25. Tinggal kita masukkan aja, tinggal kita hitung saja, yaitu W totalnya itu besarnya 375 Joule. Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut sebesar 375 Joule. Seperti itu ya. Baik, sekian materi tentang energi, perubahan energi, dan daya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.